Kemana kita harus pergi? Tanya Juan. Kupikir kau sudah merencanakannya. Aku takut, tempat yang kurencanakan terlalu mewah untukmu. Hei kau. Laura menarik nafas, lalu menghembuskannya dengan tenang. Ia harus belajar untuk menahan diri sekarang. Cecilia bilang padanya, menahan diri itu penting. Bisakah kita pergi ke mall? Tentu. Kau setuju? Kenapa tidak? Kau yang menginginkannya. Ah, tidak. Jangan pergi ke mall. Lebih baik ke jalanan 25 saja. Tempat orang miskin berkumpul. Laura memberi tatapan tajam, membuat Juan tertawa kecil. Aku hanya bercanda, calon istriku sayang. Menggelikan. Jalanan 25 adalah sebuah jalanan khusus yang tidak bisa dilewati kendaraan apapun, karena jalanan itu digunakan para pejalan kaki untuk berbelanja, menonton film, dan melakukan kesenangan kecil. Jalanan tersebut lurus dengan panjang 5 km, di kanan dan kiri jalan terdapat berbagai macam kios dan toko. Aku tidak percaya mereka memungut $10 untuk memasuki tempat ini. Bukankah ini perampokan? Laura menggerutu karena harga tiket masuk lumayan mahal. Jangan lupa, kau orang kaya sekarang. Anggaranmu tidak akan berkurang untuk uang sekecil itu. Anggaran apa? Laura heran. Anggaran yang akan kau dapatkan saat jadi istriku. Anggaran bulanan untuk kebutuhanmu, seperti pakaian, perhiasan, atau apapun. Aku bisa membeli apa saja. Ya. Berapa banyak itu? Juan berpikir sejenak. Sekitar $5 juta. Setahun? Sebulan? Mata Laura menghijau saat mendengar jumlah nominal yang didapatkannya dalam sebulan. Jika itu setahun, maka ia mendapatkan $60 juta. Seberapa kaya Shirley sebenarnya? Hei, sebenarnya berapa banyak harta milik Shirley? Sekitar $400 miliar. Entahlah, aku lupa. Itu sangat banyak. Apakah namamu tercatat sebagai orang terkaya di dunia? Shirley merahasiakan jumlah harta, kami tak mau membuat para konglomerat lain kepanasan. Laura jadi panas sendiri. Apa kau pernah kemari sebelumnya? Tanya Juan. Pernah sekali bersama ibuku. Laura sedikit tersenyum saat mengingat kenangan bersama ibunya. Kalau begitu, kau harus memanduku. Juan menggenggam tangan Laura. Ini kencan, kita harus berpegangan tangan kan? Ya, mungkin. Laura mengajak Juan ke sebuah kios hotdog. Melihat daging yang dipanggang di depan mata, Laura merasa lapar. Bisakah kita membeli ini? Tanya Laura. Juan menatap hotdog dengan wajah serius. Hal itu membuat Laura menyadari sesuatu. Laura berbisik, kau pernah makan hotdog sebelumnya, kan? Tidak, jawab Juan dengan keras. Hah? Laura melotot, kau ini hidup di mana? Bagaimana bisa kau tidak pernah makan hotdog? Kakek melarangku memakannya, dia bilang makanan cepat saji tidak baik untukku. Lalu apa yang kau makan? Steak, kentang tumbuk, salad, lobster, kerang. Laura yang tak mau mendengar lagi langsung memesan, tolong beri kami 2 porsi. Pedagang langsung menyiapkan 2 porsi hotdog. $4. Bisa pakai kartu? Juan mengulurkan black card yang membuat pedagang hotdog terkejut. Aku menjual seharga $4, bukan $400. Dan lagi, kami tidak menerima kredit di sini. Semuanya dibayar tunai. Kau harus memiliki uang kas. Juan melirik Laura yang memerah karena malu, lalu bertanya pada pedagang hotdog, kau tahu di mana ATM terdekat? Ada di belakangmu. Terima kasih. Juan menarik uang dari kartunya, lalu membayar hotdog. Laura buru-buru menyeret Juan, karena rasa malu sudah memenuhi tubuhnya. Kenapa harus malu? Bukannya kau senang saat pamer uang? Tanya Juan. Aku malu karena kau bodoh. Sebelum kemari kan sudah kubilang,
Tempat ini hanya menerima uang tunai. Kapan? Saat di mobil. Oh, aku tidak dengar. Kau ini kan pintar, masa tidak mengerti kalau kios sederhana seperti itu tidak memiliki mesin untuk pembayaran kartu? Juan yang tak mau mendengar perkataan Laura memilih pura-pura tuli dan melahap hotdog dengan wajah rumit. Oh. Juan berhenti melangkah. Ada apa? Laura ikut berhenti. Juan mengunyah. Ini enak sekali. Sialan, kukira apa? Laura memperhatikan Juan yang menghabiskan hotdog miliknya dengan lahap. Itu terasa aneh, karena Juan tetap elegan dan tidak berantakan. Kalau dirinya sendiri, sausnya pasti sudah menempel ke sana-sini. Apa kau tidak akan memakan itu? Juan menunjuk hotdog Laura yang belum disentuh. Aku kehilangan nafsu. Kalau begitu, untukku saja. Juan merebut hotdog milik Laura dan memakannya. Laura kesal. Hei, aku belum selesai bicara. Kau yang bilang, tidak nafsu makan. Tapi aku tidak bilang aku tidak akan memakannya. Beli lagi sana. Sekalian belikan satu untukku juga. Juan memberikan $10 pada Laura. Menyebalkan. Laura merebut uang $10 itu, namun dirinya tak pergi ke kios hotdog, melainkan berjalan lurus. Juan mengikutinya dengan mulut yang masih mengunyah. Laura terus menggerutu, hingga ia berhenti di sebuah kedai permainan. Jika aku memenangkan permainan ini, aku bisa mengejek Juan. Laura menyerahkan uang $1 kepada pemilik kios, sesuai dengan tulisan di depan kios, hanya $1. Jika kau bisa menembak dengan tepat pada 5 sasaran, kau bisa mendapatkan hadiah utama, ujar pemilik kios. Laura mengambil pistol mainan, lalu memasukkan peluru berbentuk jarum dengan bulu di belakangnya dari moncong pistol. Juan memperhatikan dari belakang dengan seksama. Saat Laura ingin menembak, kelima sasaran tiba-tiba bergerak dan berputar cukup cepat. Laura terkejut. Apa? Nona, bukankah permainannya tidak akan seru kalau sasarannya diam? Pemilik kedai tersenyum. Laura sudah belajar menembak dengan baik, namun ia belum belajar cara menembak sasaran bergerak. Kalau ia berhenti di sini, dialah yang akan menanggung malu. Laura membidik sasaran, lalu menarik pelatuk. Peluru mengenai tembok kios yang memiliki banyak lubang kecil, tanda banyak orang gagal. Ups, sayang sekali. Tidak apa-apa, masih ada 9 percobaan lagi, ujar pemilik kios. Ingin sekali kubogem wajah orang tua ini. Laura kembali menembak, meleset. Begitu seterusnya hingga tersisa 5 peluru. Jika Laura kalah sekali lagi, maka ia pasti akan kalah. Pemilik kios terus tersenyum, menahan tawanya karena Laura tak dapat mengenai sasaran dengan baik. Juan yang melihat itu, langsung merebut pistol dari Laura. Apa yang kau lakukan? Tanya Laura. Juan tidak menjawab. Ia memasukkan peluru, membidik dengan cepat dan menarik pelatuk. Peluru melesat dan mengenai sasaran. Laura tak terkejut, berbanding terbalik dengan pemilik kios yang shock. Ini hanya keberuntungan, ujar Juan. 1. Iya, tentu saja ini hanya keberuntungan. Juan kembali menembak, 3 sasaran lainnya ia kenai dengan baik. Laura yang melihat dari sebelah sedikit terkesima dengan ekspresi yang dibuat Juan saat menembak. Juan sangat tenang, tubuhnya tak bergetar sama sekali. Itu keren, sialan. Sementara, pemilik kios bergetar. Ini pertama kalinya ada yang berhasil mengenai sasaran. Ah, tinggal 1 lagi. Juan menembak, peluru melesat tepat di sebelah pemilik kios dan hampir menyerempet pipinya. Pemilik kios terjatuh karena terkejut. Ini sangat mudah, bagaimana bisa kau tidak mengenai satupun? Juan tersenyum. Laura cemberut. Diam. Juan menatap pemilik kios yang masih shock dengan kejadian peluru tadi. Apa kau akan terus seperti itu?
Ye. Ya. Pemilik kios langsung berdiri dan bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Di mana hadiahnya? Hadiah apa? Mengenai 5 sasaran bisa mendapat hadiah tertinggi. Itu yang ditulis di sini. Juan menunjuk spanduk yang didirikan di depan kios. Laura baru sadar kalau ada spanduk itu. Hadiah tertingginya, uang tunai sebesar $1.000. Mata Laura berbinar saat melihat uang. Ia menadahkan tangannya kepada pemilik kios. Serahkan uangnya. Uang apa? Pemilik kios memalingkan wajahnya. Wah, bajingan sialan ini. Rupanya sejak awal, uangnya tidak ada. Aku tidak peduli itu, berikan uangnya sekarang. Kak, kalau kalian membuat keributan di sini, aku bisa berteriak dan kalian akan diinjak-injak. Pemilik kios tersenyum kaku. Laura menarik pakaian pemilik kios. Siapa takut? Ayo, teriak. Pemilik kios bergetar dengan tatapan Laura, namun yang membuatnya lebih takut adalah Juan yang mengeluarkan sebuah pistol dari saku jaketnya. Pemilik kios langsung tahu kalau orang-orang di depannya bukanlah orang sembarangan. Amerika adalah negara yang bebas, sehingga banyak orang membawa senjata dengan mudah. Pemilik kios tahu cara membedakan senjata asli dengan palsu, yang dipegang Juan jelas asli. Aku akan berikan uangnya. Laura melepaskan pakaian pemilik kios. Beberapa orang di sekitar memperhatikan mereka. Jangan pedulikan kami, orang ini mencoba untuk menipu. Jadi aku sedikit memberinya pelajaran. Pemilik kios memberikan lembaran uang pada Laura. Hanya ini yang kupunya. Bodoh amat. Laura merampas uang itu. Dengan bahagia, ia menghitung uangnya dan berjalan menjauh. Juan mendekati pemilik kios. Ia mengetuk-ngetukkan ujung senjatanya di pistol mainan. Wanitaku suka tempat ini. Tapi dia akan kesal jika melihatmu lagi saat berkunjung kemari. Aku tidak akan kemari lagi, sungguh. Aku senang kau mengerti. Juan memasukkan pistol ke dalam saku jaketnya dan menyusul Laura. Kenapa kau lambat sekali? Laura menggerutu karena perjalanannya terhambat. Sedang membereskan sesuatu, balas Juan. Oh ya, terima kasih sudah membantuku mendapatkan ini. Sejak awal, uang itu milikku. Akulah yang memenangkannya. Aku tidak pernah memberinya padamu. Uangmu kan sudah banyak. Laura cemberut. Aku akan membiarkanmu memilikinya jika kau mencium pipiku. Tak lama setelah Juan berkata, Laura langsung mengecup pipi pria itu. Hehe, sekarang uang ini milikku. Laura melirik sebuah mesin tinju. Ia berlari kecil ke sana, Juan menyusulnya dengan santai. Laura menyerahkan $2 kepada penjaga mesin. Bisakah aku mendapatkan sesuatu jika memecahkan rekor? Tanya Laura. Kau bisa memilih di antara hadiah ini. Penjaga mesin menunjuk box yang berisi boneka. Laura mengerti kenapa isinya seperti itu. Kebanyakan yang mencoba mesin ini adalah laki-laki. Jika mereka mendapatkan rekor tertinggi, mereka bisa menyerahkan hadiahnya pada seseorang yang mereka sukai. Hei, minggir. Aduh. Laura hampir terjatuh jika dirinya tak ditangkap oleh Juan, saat seorang pria mendorongnya. Sialan. Kenapa wanita ini menghadang jalan? Apa kau akan meninju? Dengar ya, permainan ini hanya dilakukan untuk laki-laki. Wanita sepertimu harusnya diam dan menikmati hadiahnya. Laura melirik pacar pria itu yang tertawa dengan perkataan prianya. Sayang, mungkin saja pacar wanita jelek itu tidak sanggup melakukannya. Laura kesal, namun ia tak ingin berkelahi sekarang. Dilihatnya Juan yang menunjukkan ekspresi datar, seakan tak mendengar apa-apa. Kalian harus lihat ini. Pria itu meninju samsak. Rekor baru muncul.
Angka 652 beralih menjadi 710. Pria itu memberikan wanitanya sebuah boneka sebagai hadiahnya. Kemudian ia menatap Laura dan Juan. Maaf ya, orang lemah macam kalian tak akan sanggup melakukannya. Laura menghela nafas. Ia memeluk lengan Juan. Sayang, apa kau mau boneka? Kau mau boneka? Juan balik bertanya. Aku bertanya padamu. Aku tidak butuh boneka. Oh, kau mau yang berwarna merah itu? Baiklah, sayang. Aku akan mendapatkannya untukmu. Laura melepaskan lengan Juan dan berdiri di depan mesin. Ia melirik ke arah pasangan yang menertawakannya. Laura tersenyum, lalu meninjuk samsak. Suara kuat terdengar setelah kepalan tinju Laura mengenai sasaran. Rekor terbaru adalah 999. Pasangan itu menganga karena terkejut. Orang-orang yang menyaksikan ikut terkejut. Memangnya siapa yang akan menyangka, wanita dengan tubuh kecil akan mendapatkan skor tertinggi? Sayang, Laura menyerahkan boneka merah kepada Juan. Juan menerimanya dengan ragu. Ia tak tertarik dengan boneka, ia juga tidak masalah menerimanya. Namun saat melihat ekspresi bahagia Laura yang puas, ia jadi ikut senang. Terima kasih, sayang. Aku capek. Laura meregangkan tubuhnya. Hari ini mereka bersenang-senang sepanjang hari. Sejujurnya, Laura tidak menyangka kalau Juan akan mengikutinya dan ikut bersenang-senang. Kita harus kembali sekarang, ujar Juan. Aku lupa, kita belum lihat cincin. Tidak perlu, mereka akan datang ke mansion nanti. Baiklah. Juan melirik tas kantong yang dibawa Laura. Itu penuh dengan makanan dan benda-benda lain. Laura bilang akan memberikannya untuk Cecilia, Emma, dan beberapa pelayan yang selalu membantunya. Biar kubawakan. Juan merebut tas kantong dengan tangan kirinya. Wah, kau gentleman sekali, Aku memang gentleman. Satu tangannya lagi menggenggam tangan Laura. Kalau kau merasa tidak nyaman, kau tidak harus menggenggam tanganku, ujar Laura. Tidak nyaman? Tanganku kasar. Juan tahu itu. Saat pertama kali menggenggam tangan Laura, rasanya sangat kasar. Itu adalah hal wajar, karena Laura sering melakukan pekerjaan berat seperti jadi kuli bangunan, mengangkat box, memotong kayu, dan hal-hal lainnya. Juan bisa melihat ekspresi Laura, wanita itu nampak malu dengan senyuman yang menyakitkan. Juan menarik tangan Laura, ia mengecup jari-jari tangan itu dengan lembut, membiarkannya menempel cukup lama pada hembusan nafasnya yang berat. Aku tidak pernah merasa senyaman ini dengan wanita sebelumnya. Laura menarik tangannya. Ia buru-buru berjalan ke arah mobil. Dari belakang Juan bisa melihat, telinga Laura yang memerah padam.